Pada webinar kali ini, tema yang akan kita bahas adalah Contribution and Efficiency of Workover and Well Intervention in Increasing Oil and Gas Production to hit a target at 1 million barrels. Nah, sebelum itu, saya akan membacakan CV dari pemateri terlebih dahulu. Hadirin sekalian, pada malam hari ini kita mengundang pemateri yang tentunya sangat-sangat hebat, yaitu Kak Muhammad Beril Sifidi Raksadipa, yang merupakan lulusan dari Fakultas Kebumian dan Energi, Program Studi S1 Teknik Perminyakan, Universitas Trisakti. Mulai dari bulan September tahun lalu hingga kini, beliau bekerja sebagai Well Intervention Supervisor atau Company Man di PT Pertamina EP Regional 2, Zona 7. Di awal karirnya, yaitu pada tahun 2018 sampai 2019, Kak Beril berpengalaman bekerja sebagai Junior Function Manajemen Analis di PT Pertamina Hulu Energi. Kemudian, di tahun yang sama, hingga 2020 menjalani sebagai Hydraulic Workover Unit Stabbing Field Engineer di PT Elnusa Tbk. Lalu, di perusahaan dan pada tahun yang sama, beliau melanjutkan karirnya sebagai Wirland Field Engineer hingga tahun 2022. Selain itu, pada tahun yang sama, yaitu tahun 2022 sampai 2023, Kak Beril memiliki pengalaman kerja sebagai Field Petroleum Engineer di PT Pertamina EP Asset 1 Ramba Field. Selanjutnya, tepat pada bulan Februari 2023 hingga bulan September 2023, beliau berpengalaman sebagai Wellseat Representative atau Wellseat Manager atau Company Man di PT Pertamina Hulu Rokan, Regional 1, Zona 2 dan 3, Chevron. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu pemateri kita. Selamat malam Kak Beril. Dan bapak-bapak serta ibu-ibu yang ada di line pada malam ini. Kedengar ya Mbak suara saya? Dengar Kak. Oke, siap. Terima kasih Mbak. Gimana kabarnya nih Kak Beril? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Semoga selalu diberi kelancaran ya Kak dan kesehatan. Baik. Terima kasih Mbak. Baik, di akhir penyampaian materi nanti akan ada Q&A. Untuk itu, kepada para peserta diharapkan dapat bertanya karena akan ada hadiah untuk penanya terbaik. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Kak Beril untuk menyajikan materinya. Untuk Kak Beril, dipersilahkan. Share ininya dari Mbak, dari saya Mbak. Iya Kak, Nah, dari panitia. oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. adik-adik yang di line webinar pada malam ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada tim IATMI ya, di TPB Balongan yang telah memberikan undangan dan kesempatan kepada saya pada hari ini untuk menjadi pemateri pada acara webinar yang bertema Contribution and Efficiency of Workover and Well Intervention in Increasing Oil and Gas Production to hit a target at 1 million barrels. Oke, kita mulai. Untuk materinya mulai dilanjut, Mbak, ke slide selanjutnya. Slide-nya belum berubah ya, Mbak, di ini. Oh, sebentar Kak, ini kendala sinyal. Latar belakang
atau background dari tema yang berjudul tadi. Mungkin yang pertama, eh, menurut Badan Energi Dunia atau International Energy Agency, hingga tahun 2030, world energy demand meningkat sebesar 45%, atau jika dirata-ratakan mengalami peningkatan sebesar 1,6% setiap tahunnya, dan sebagian besar atau sekitar 80% world energy needs tersebut berasal dari bahan bakar fosil atau fossil fuel ya. Sehingga akibat dari peningkatan ini, perusahaan-perusahaan oil and gas atau K3S di Indonesia terdorong untuk meningkatkan produksinya dikarenakan demand energi yang bersumber dari bahan bakar fosil semakin meningkat dengan cara mencari reservoir reserve yang baru dan kemudian melakukan pengeboran serta maintain existing well atau bisa kita sebut dengan pekerjaan-pekerjaan WO, WI, WS atau Workover, Well Intervention and Well Service. Oke Mbak, boleh ke next slide. Merupakan tabel produksi minyak versus konsumsi minyak nasional. Kita lihat di tabel sebelah kiri, pada line yang berwarna biru ya, ini merupakan produksi minyak yang mengalami decline rate sebesar 3-5% ya setiap tahunnya. Namun kita bisa lihat juga dan kita simpulkan pada line yang berwarna merah atau konsumsi minyak yang ada di Indonesia atau di nasional, ini setiap tahunnya selalu meningkat ya. Jadi efek gap dari produksi dan konsumsi minyak yang ada di Indonesia ini mengakibatkan persoalan ya, terutama harus adanya impor ya, yang harus dilakukan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Dan tentu saja kalau kita impor pasti ada beban dari devisa negara yang selalu meningkat ya. Maka dari itu perlu adanya eksplorasi ya atau pemboran drilling exploration untuk menemukan cadangan yang baru. Lalu juga perlu adanya development atau delineation drilling ya untuk menguras cadangan minyak atau hidrokarbon yang ada. Lalu yang terakhir yang tidak kalah penting yaitu melakukan maintain dan develop pada existing well dengan cara melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tadi ya, workover, well intervention, dan well service. Jadi pekerjaan-pekerjaan WOW di sini itu sangat berkontribusi ya untuk menaikkan produksi minyak ya di samping drilling. Oke, Mbak, boleh ke next selanjutnya. Oke, mungkin saya akan membahas secara umum saja apa itu kerjaan WWIWS ya, yang dimana pekerjaan ini juga sangat berperan penting ya untuk mencapai target ketahanan energi nasional atau mendapatkan produksi yang besar ya, guna untuk memenuhi konsumsi dalam negeri. Oke, mungkin pertama saya akan menjelaskan apa itu walkover ya. Walkover adalah pekerjaan yang dilakukan untuk memperbaiki serta mempertahankan keadaan sumur agar produksi dari sumur tersebut meningkat dengan cara mengubah atau mengganti zona produksi atau lapisan reservoir. Atau kalau misalkan secara umum bisa kita simpulkan walkover ini pekerjaan KUPL ya. Yang adik-adik pernah dengar ya, atau yang berkuliah di perminyakan pernah dengar istilah KUPL atau kerja ulang pindah lapisan. Pekerjaan ini pada umumnya memanfaatkan existing well atau sumur-sumur yang sudah ada, lalu dicari potensi lapisan yang produktif serta menguntungkan ya dari segi ekonomisnya ya. Ini kerjaan walkover. Kalau pekerjaan well intervention ini atau well service,
adalah pekerjaan yang dilakukan untuk mempertahankan atau memperbaiki tanpa mengubah zona produksi lapisan reservoir. Jadi pekerjaan ini dilakukan ketika sumur eh, perlu perbaikan ya atau servis untuk mempertahankan potensinya. Contohnya misalkan kita ganti lifting atau ganti artificial lift, lalu misalkan kita mau optimasi pompa ya, baik itu size up atau size down pompa ya, guna untuk memilih mana pompa yang pas ya pada suatu sumur yang bisa kita lihat atau nantinya pada akhirnya akan kita lihat dari segi ekonomisnya. Lalu pekerjaan-pekerjaan seperti stimulasi ya, stimulasi itu masuknya juga ke WI atau WS. Stimulasi ini biasanya kita lakukan Wala untuk sir, ikat kayo Facebook. pekerjaan di mana sumur tersebut misalkan memiliki kadar skin yang tinggi atau misalkan kadar scale yang tinggi ataupun kadar indeks dari clay yang tinggi. Jadi kita bisa melakukan stimulasinya, pekerjaan well intervention atau well service. Lalu secara umum atau secara harfiahnya ya pada umumnya pekerjaan WWI ini sebenarnya sama-sama eh, berkontribusi ya untuk membangun atau menambah energi cadangan nasional. Tapi biasanya kalau walkover ini selalu pakai dana AFE ya. Dan WIWS itu biasanya pakai dana non AFE atau kita biasa pahami di kampus dan istilah ABO dan ABI ya. Biasanya bedanya cuma di situ aja kalau WU sama WI ini. Untuk tujuannya sih sebenarnya beda tapi punya target yang sama ya. Oke, bisa ke next selanjutnya, Mbak. Oke, eh, mengapa pekerjaan dari walkover, well intervention, serta well service ini perlu dilakukan? Ini ada dua alasan. Yang pertama dari segi subsurface, yang kedua ini dari segi integrity ataupun dari segi apa ya kayak material gitu ya, atau dari segi mechanical. Oke, yang pertama alasan dari mengapa perlu dilakukan pekerjaan walkover. Yang pertama debit produksi yang terbatas atau bisa kita biasanya umum kita sebut dengan KIO ya, KIO atau gross menurun. Nah, ini biasanya perlu kita lakukan WO, WI atau WS ya. Yang kedua, rendahnya tekanan formasi lapisan batuan reservoir. Ini biasa kita pahami di kampus dengan istilah PR atau tekanan dari reservoir ya. Lalu yang ketiga yaitu kerusakan formasi atau formation damage ya. Formation damage ini yang tadi saya sudah sampaikan bisa diakibatkan dari skin, bisa diakibatkan dari clay, bisa diakibatkan dari scale ya yang ada di dalam sumur ya. Biasanya dipengaruhi sama tekanan dan temperatur dalam keadaan eh, tinggi ya. Lalu yang keempat, rendahnya permeabilitas ya. Jadi permeabilitas ini ya tentunya sangat berperan ya untuk eh, apa ya naikkan minyak gitu ya umumnya. Lalu yang keempat, berat jenis minyak yang kental atau sulit mengalir. Lalu yang kelima, water cooling ya, atau air menyusup ke fluida produksi. Lalu yang terakhir, dari segi subsurface itu gas cooling ya, atau gas yang menyusup ke produksi minyak. Lalu kalau kita lihat dari segi mechanical, itu yang pertama dari integrity penyemanan ya di zona reservoir produksi ini jelek ya, atau bondingnya jelek ya. Ini harus kita perbaiki ya agar apa? Agar reservoir kita ini tidak tercampur ya dari water cooling atau gas cooling tadi. Jadi hal ini juga sangat mempengaruhi ya debit atau produksi serta target dari lapisan minyak yang akan kita produksikan. Lalu yang terakhir, kesalahan atau rusaknya peralatan kompresi dan produksi ya. Contohnya kebocoran dan kerusakan casing dan tubing sumur ini biasa terjadi ya. Atau integrity dari casing dan tubing yang jelek ya.
Lalu yang kedua, kesalahan atau kerusakan peker atau peralatan kompresi juga ini sangat mempengaruhi ya. Dan pekerjaan ini pasti kita akan lakukan ketika memang ada kerusakan pada peralatan komponen ini. Lalu yang ketiga yaitu kerusakan atau kesalahan ya pada pengangkatan alat buatan atau kita biasa pahami dengan artificial lift ya. Misalnya kalau misalkan rusak pompa ya tentunya kita harus perbaiki ya guna untuk memaintain atau mempertahankan potensi sumur atau potensi dari suatu well yang ada. Gitu. Oke Mbak, boleh ke next slide. Oke, mungkin saya akan menggambarkan secara umum saja tahapan-tahapan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan WOW di WS ini ya. Di semua ketiga S ya, kemungkinan pasti punya cara yang hampir sama ya Mbak, Bapak-Bapak semua. Eh, yang pertama, ini kaitannya erat sekali dengan tim subsurface ya. Tim subsurface ini eh, biasanya terdiri dari tim geologis, lalu juga petrofisis, lalu juga reservoir engineer, lalu juga production engineer ya. Yang tentunya pada saat mereka akan mengajukan proposal ya untuk kita lakukan KUPL, mereka tentunya menganalisa dulu ya dari segi petrofisik lalu reservoir ya yang akan dibuat gitu ya. Maksudnya seperti estimasi cadangannya atau potensi dari layer yang prospek ya. Dan juga keekonomiannya mereka akan hitung untuk dihitung untuk melakukan pekerjaan WOWS ini kira-kira menguntungkan atau tidak ya. Jadi biasanya nanti tim subsurface akan di-challenge ya sama tim dari SKK tentunya dia sebagai pembuat regulator ya. Jadi mereka akan di-challenge mengenai analisanya ya. Apakah cadangannya sesuai, lalu juga karakteristik dari batuan serta analisa-analisa fluida reservoir yang lainnya juga uh, sudah sesuai gitu ya dengan analisa mereka ya. Sehingga bisa mereka mendapatkan OIP atau cadangan dari reservoir yang akan kita buka atau yang akan kita produksikan nanti. Biasanya setelah justifikasi dari analisa mereka diterima ya oleh tim SKK, nah baru tim OWI akan mencoba untuk membuat persetujuan juga ke SKK terkait dengan teknis lalu juga jumlah sumur yang nantinya akan dikerjakan ya pada program-program yang telah subsurface analisa, lalu juga jumlah hari, lalu juga plan serta evaluasinya, lalu juga material, dan juga plan cost atau biayanya seperti apa. Itu juga nanti dari tim WOWIWS akan di-challenge oleh SKK ya. Karena program WO ya, terutama walkover ini, uh, itu memakai dana AFE atau Authorization for Expenditure atau dana ABI ya. Oke Mbak, boleh ke next. Oke, jadi ini gambaran secara umum saja. Apa yang tim WOWI lakukan ketika sudah disetujui ya dari tim subsurface untuk melakukan pembukaan zona atau lapisan yang sudah mereka analisa. Yang pertama, tim WOWI biasanya akan mempersiapkan rig atau hoist yang dipakai untuk pekerjaannya. Nah, hal ini tuh berkaitan dengan program sumuran yang dikerjakan. Contohnya, kedalaman dan BHA yang akan digunakan ini, misalkan di suatu sumur, nanti dikaitkan dengan kapasitas atau kemampuan dari rig yang ada atau rig yang akan digunakannya. Berdasarkan dari HP atau horsepower atau hook load dari rig itu sendiri.
Jadi triknya harus sesuai ya. Ketika kita mau melakukan pekerjaan walkover atau well intervention ataupun well service, eh, jadi misalkan kita pakai trik atau misalkan kedalaman sumurnya dan HP atau hop load yang sesuai atau tinggi juga ya, yang bisa kita lihat justifikasinya pada SKPI. Setelah itu eh, hal yang harus disiapkan yang kedua yaitu data teknik sumuran. Data teknik sumuran ini berkaitan dengan data-data sumur. Biasanya didapatkan dari data-data eh, drilling ya, yang berkaitan dengan koordinat subsurface, lalu juga surface koordinat, lalu juga KOP atau kick off point ya dari sumur itu, lalu juga elevasi sumur, kedalaman sumur, casing yang digunakan, nah, tipe dan casing point tiap sectionnya, lalu RPP existing yang ada di dalam sumur seperti apa, lalu juga lapisan perforasi atau lapisan yang terbuka itu ada di mana, status sumurnya hidup atau tidak, Christmas tree, towel headnya tiap section itu harus kita tahu ya sebelum rig itu masuk ya, atau program WIWA atau WS ini dilakukan atau dilaksanakan. Lalu yang ketiga, riwayat sumur. Riwayat sumur ini juga penting juga ya untuk kita ketahui. Biasanya berkaitan dengan summary atau kegiatan yang pernah dilakukan pada sumur tersebut, dari mulai drilling hingga kegiatan WIWS sebelumnya. Jadi kita juga harus tahu ya riwayat sumur ini seperti apa, apakah riwayat sumurnya ini loss, ataukah riwayat sumur ini ada fish yang tertinggal, ataukah ada integrity yang rusak, atau dan lain-lain ya. Jadi riwayat sumur ini sangat penting juga ya untuk kita ketahui sebelum melakukan pekerjaan WWI atau WS ini. Oke Mbak, boleh ke next step atau next slide. Oke, lalu yang keempat, yang ketiga ini adalah objektif perencanaan pekerjaan yang akan dilakukan. Biasanya objektif ini sama rencana pekerjaan kita dapatkan eh, dari tim subsurface ya. Dia yang menghitung potensi dari zona yang akan dibuka ya. Ekspektasi gennya itu berapa, mereka yang tahu. Juga ekspektasi dari gen gasnya misalkan ya. Itu juga harus kita ketahui di objektif pekerjaan. Jadi agar tahu ya perencanaan objektif ini tujuannya ini kita mau intervensi atau mau melakukan walkover pada sumur ini tuh untuk apa gitu ya. Serta ini rencana-rencana pekerjaan secara singkat seperti killing sumur dan puh RPP existing, lalu juga Swiss plug lapisan yang akan kita tutup ya. Tentunya lapisan yang kita tutup ini lapisan yang sudah tidak produktif lagi ya. Artinya akan kita plug atau kita tutup. Lalu yang ketiga perforasi lapisan yang baru atau lapisan yang tim subsurface sudah analisa ya dari segi reservoir patofisik dan ekonominya. Lalu juga tambahan-tambahan job seperti fracturing, clean out, dan unloading job ya. Serta yang terakhir baru diproduksikan secara sembur alam atau misalkan mau pakai artificial lift kalau memang sudah tidak bisa NF atau sembur alam lagi. Oke, boleh ke next step. Oke, ini merupakan program-program kerja ya yang dilakukan pada kegiatan walkover. Jadi dimulai dari mengablas tekanan ya, dari tubing dan casing sampai zero, lalu observasi dan fill up tubing dan casing, lalu juga observasi lagi. Setelah itu baru nipple down tree atau Christmas tree ya, baru fill up BOP, dilanjutkan dengan function test dan pressure test BOP. Lalu setelah itu ketika sudah hot dan berfungsi dari BOP-nya baru kita akan cabut ya rangkaian yang ada di dalam sumur. Lalu kita lanjut untuk masuk ROE ya. ROE ini rangkaian open end. Jika kita akan melakukan kerjaan cementing
Misalnya kita masuk ROE, lalu di sini diminta untuk break circulation per 40 join. Artinya kita coba apakah rangkaian kita ini bagus ataukah misalkan dalam perjalanannya atau pada saat run in haul dia ada pluggingnya. Jadi kita biasanya break circulation, lalu recap cementing unit, lalu langsung melakukan mixing cementing ya, lalu melakukan pekerjaan squeeze cementing untuk melakukan penutupan lapisan tadi ya yang sudah tidak produktif lagi, lalu TSK, lalu jajak semen, tes integrity dari semen ya, dan juga casing, lalu ROE ke permukaan, lalu selanjutnya running casing scraper, lalu kita coba untuk re-DP proof ya, karena di program ini misalkan mau melakukan pekerjaan fracturing ya, jadi kita running hole DP proof atau DP plug ya, sampai dengan 2606 dan dites 5000 PSI per 5 menit. Lalu puh dari DP plug serta selanjutnya wireline ya, wireline untuk melakukan perforasi di lapisan yang produktif ya, atau lapisan yang sudah dianalisa tadi. Setelah itu running rangkaian fracturing ya, lengkap dengan packernya serta set packer, lalu di tes packernya. Oke Mbak, boleh ke next slide. Lalu kita rig up frac unit, lalu melakukan tes-tes ya, yang biasanya dilakukan pada operation fracturing, dari mulai breakdown test hingga main frac-nya, lalu rig down frac unit, lalu rig up CTU. Rig CTU ini ketika memang kita harus yang clean out ya, atau misalkan screen out pada saat kita melakukan fracturing, lalu puh rangkaian sampai permukaan, lalu repacker lagi untuk running RPP dari produksi, lalu set packer, lalu nipple up tree lagi, dan recity unload untuk melakukan unloading ya dari fluida yang masih ada dalam sumur guna untuk menghidupkan sumur, dan nantinya akan kita uji lapisan produksi dari lapisan atau zona yang tadi kita sudah perforasi. Oke, Mbak, boleh ke next step. Ya. Lalu tahapan yang perlu dipersiapkan lagi yaitu kebutuhan material. Jadi kebutuhan material ini salah satu yang penting juga ya. Jadi sebelum melakukan pekerjaan tower, WI atau WS, seperti kebutuhan tubing ya, top join, lalu grease plug, misalkan, lalu kesiapan juga ya, nantinya berkaitan lagi sama plan dan keekonomian serta cost yang akan kita hitung pada saat operasi berlangsung. Lalu juga intangible cost-nya seperti rig-nya, lalu juga preparation di lokasinya, lalu kalau misalkan tadi ada operasi cementing juga harus dipersiapkan, lalu misalkan ada mau perforasi ya, tim wireline juga harus kita persiapkan, lalu juga pada saat fracturing harus dipersiapkan. Nah, dan lain-lain. Jadi kebutuhan material ini erat harus kita persiapkan dulu ya sebelum kita melakukan pekerjaan WOI, WS untuk membuat plan yang akan kita buat ini sesuai atau sejalan gitu dengan target ya. Oke, boleh ke next slide Mbak. Nah, jadi setelah kita melakukan persiapan-persiapan tadi ya, dari mulai analisa tim subsurface hingga kebutuhan material. Jadi tahap selanjutnya kita lakukan biasanya pre-spot, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian ya. Jadi pre-spot ini biasanya berkaitan dengan kesiapan dan penjelasan mengenai program sumur, WO, WI, WS yang akan dilakukan.
semua tim pasti yang terkait akan berkolaborasi ya. Dari mulai tim subsurface tadi ya, yang nanti mereka akan menganalisa serta menjelaskan secara rinci eh, tentang analisa-analisa batuannya atau analisa fluidanya bagaimana, tekanan reservoirnya seperti apa di dalam sumur ini nanti akan kita buka, lalu juga cadangannya seperti apa, dan terakhir mereka pasti akan menghitung keekonomiannya. Apakah sumur ini jika nanti diproduksikan akan eh, cepat untuk mengembalikan dana yang tadi kita apa namanya eh, investasikan ya ketika sumur ini sudah diproduksikan. Lalu tim WOWI biasanya nanti akan membuat program, membuat analisa program serta eh, evaluasi dan juga realisasinya ya seperti apa lokasi. Nanti tim WOWI juga akan melakukan penjelasan yang mengenai kesiapannya yang sesuai dengan program yang telah dibuat. Lalu juga tim SCM atau Supply Chain Management eh, juga akan ikut ya, ikut dalam kolaborasi ini. Tentunya tim SCM Bapak akan eh, material-material yang tadi kita sudah plankan. Nanti mereka biasanya akan pesan atau mereka akan order serta reservasi ya. Lalu yang terakhir tim RAM ya. Tim RAM ini eh, kaitannya dengan reliability lokasi ya, ataupun keadaan-keadaan jalanan misalkan, agar nanti pada saat operasi berlangsung tidak ada hambatan ya dari segi misalkan jalanan, misalkan rig moving dari suatu sumur X ke sumur Y ya. Jadi misalkan ada jalanan yang jelek ataupun harus diperbaiki ya, baik itu diuruk ataupun ditambal. Jadi tim RAM yang biasanya akan menyiapkan hal tersebut ya. Eh, Setelah itu eh, production team juga biasanya nanti tim PO akan menjelaskan bagaimana fast prod-nya jika nanti eh, sumur ini diproduksikan ya. Jadi line-line yang mereka nanti akan siapkan itu nanti akan mereka siapkan terlebih dahulu sebelum sumur ini akan dilakukan WO atau WI. Jadi tim PO juga akan ikut berkontribusi untuk pekerjaan di sumur WO, WI atau WS ini. Lalu yang terakhir, yang tidak kalah penting, yaitu tim service company ya, dari masing-masing services. Contohnya, misalkan tadi ya, di program sumberan yang sudah saya jelaskan, ada program cementing, lalu juga fracturing, stimulasi, sama wireline ya. Jadi nanti biasanya mereka akan menjelaskan tentang kesiapan-kesiapan mereka ya, dari segi peralatan mereka, lalu juga material yang mereka nanti akan gunakan, lalu juga personelnya, kesiapan personelnya ya. Artinya yang ikut berkontribusi di sini harus dan memang perlu pengalaman ya, atau memang kompeten ya di bidangnya ya. Lalu juga terkait dengan izin-izin ya, izin-izin lokasi seperti SIKA atau surat izin kerja aman, lalu juga JSA, lalu juga SIM atau surat izin masuk lokasi. Nah, mereka ini nanti akan persiapkan dan akan ditanya justifikasinya pada saat operasi akan berlangsung. Nah, dengan prinsip yang baik ya, dengan persiapan yang baik untuk melakukan pekerjaan WI atau WS ini, serta kolaborasi yang bagus juga ya, tentunya akan menghasilkan eh, kerjaan yang sesuai dengan target atau plan ya. Bisa kita lihat di next selanjutnya. Bisa kita lihat ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan adik-adik sekalian. Eh,
Ini merupakan perbandingan ya, WO AFE dengan WO realisasi pada saat kita melakukan pekerjaan WO, WI ataupun WS ya. Di sini saya kasih contoh, ini di sumur PBX 71 ya. Jadi sumur ini dilakukan pekerjaan walkover dengan estimasi atau plan cost di 517.000 dolar ya. Dan ketika realisasi cost, alhamdulillah sumur ini hanya memakan atau habis sekitar 357.000 dolar, 822 ya, atau hanya 69% saja dari dana plan yang disiapkan ya. Ya tentunya ini karena plan tadi yang memang sudah baik ya, alhamdulillah. Serta hal ini tuh bisa terjadi ketika realisasi waktu pekerjaan yang lebih cepat dari plan ya. Artinya kalau misalkan pekerjaan diplankan ya pada saat pengajuan sumur tersebut misalkan 15 hari dan alhamdulillah pada pelaksanaannya hanya misalkan 13 hari. Karena mau 2 hari pun 3 hari pun lebih cepat ya. Tentunya hal ini tuh efektif ya untuk bisa menekan cost efisiensi dari AFE atau plan yang sudah direncanakan sebelumnya. Dan ini kalau misalkan kita lihat dari 517 plan-nya, lalu terrealisasi hanya 350, kita bisa untung, bukan untung ya, maksudnya eh, ada lebih ya dari cost, menekan cost yang ada ini sekitar 150.000 dolar ya, atau 2,2 cut ya dari plan ya, alhamdulillah. Lalu juga kita bandingkan di sumur HGX 20 juga ini sama ya, karena eh, realisasi cost yang lebih kecil daripada plan-nya. Ini juga eh, alhamdulillah bisa menghemat ya sekitar 300-an ribu dolar ya. Tentu saja ini eh, bisa menekan cost yang sudah diplankan ya. Jadi bisa kita gunakan untuk next sumur selanjutnya gitu. Dan program ini juga apa namanya berjalan atau smooth harus gitu ya. Kalau misalkan emang mau atau dalam realisasinya eh, dia cut cost seperti ini ya. Jadi perlu plan yang matang, juga persiapan yang matang, serta kolaborasi tim yang juga baik ya untuk bisa mendapatkan cost yang tentunya di bawah dari plan yang dianggarkan. Tapi memang eh, ada juga pekerjaan yang eh, aktualnya emang realisasi cost-nya lebih besar itu pasti ada ya dari sumur-sumur WO yang dikerjakan itu. Jadi memang kalau misalkan dia over cost atau over budget, biasanya pasti ada kendala. Misalkan kendala dari non-operation ya, misalkan dari tadi saya sebutkan persiapan jalan gitu ya, jalan atau lokasi yang akan eh, tim dari services atau dari penilaian ya yang akan masuk ke lokasi, misalkan rusak gitu ya, dan membuat operasi jadi terhambat. Tentunya itu akan menekan cost jauh lebih tinggi lagi ya ketika itu terjadi. Misalkan plan hanya misalkan moving hanya sekitar 5 hari, bisa misalkan dengan kejadian tersebut bisa 7 hari, dan itu menekan cost gitu. Jadi memang perlu persiapan yang matang ya untuk melakukan pekerjaan WO ini. Lalu dia misalkan dari segi operation gitu ya, misalkan di uh, adanya kendala sumur. Kalau misalkan kita mengerjakan sesuatu sumur itu biasanya tidak ada masalah ya yang signifikan gitu ya. Tapi pada aktualnya nggak nggak selalu program itu sesuai gitu ya. Misalkan saya mengerjakan suatu sumur X gitu ya.
Jadi di dalam program misalkan tidak ada kelainan ya pada sumur tersebut, misalkan dari segi well control eh, sumurnya itu tidak loss ya kalau di program, tapi pada aktualnya sumur itu karena terjadi decline yang semedemikian rupa, lalu terjadi loss gitu ya. Tentunya kita eh, yang pertama harus bisa nge-cure itu tersebut gitu. Jadi eh, memerlukan biaya lagi tentunya ya untuk cure loss, baik itu dengan menggunakan eh, atau menyewa LCM atau menyewa lagi jadi merekrut serta mengundang dari tim mat services ya untuk bisa pumping LCM, ataupun misalkan kita mau pasang grease plug aja supaya cepat teratasi gitu ya sumur ini, yang misalkan hal itu tuh nggak ada di dalam program. Tentunya itu akan meningkatkan cost yang sudah terplankan yang ada di program. Lalu yang kedua, misalkan pada saat melakukan pekerjaan fracturing gitu ya, eh, pada saat melakukan pekerjaan fracturing kita pumping frac fluid dengan propan contohnya. Pada saat kita SRT walaupun mini frac gitu, dan ternyata rate yang diinginkan dari tim subsurface ya, tentunya yang mereka analisa ini tidak bisa masuk lagi frac fluid atau propannya gitu ya. Tentunya eh, hal ini akan menambah eh, biaya lagi atau cost lagi, di mana biasanya kita akan perforasi ulang di zona tersebut ya, guna untuk eh, memperbesar lubang ya, agar propan serta frac fluid bisa masuk ke dalam formasi atau zona yang telah diperforasi. Lalu eh, yang ketiga ya, misalkan kita case-nya di fracturing juga pada saat melakukan pekerjaan fracturing, tapi pasir atau frac fluid atau propan ya tidak bisa masuk ke dalam sumur. Biasanya atau kita sebut sand screen out ya. Jadi hal itu bisa saja terjadi ya pada saat operasi. Dan tentu saja jika memang itu terjadi, tentunya kita harus sand clean out dulu ya untuk bisa mengangkat pakaian di frac yang ada di dalam sumur. Tentunya nanti harus menyewa lagi CTU, lalu juga untuk sand clean out-nya dan lain-lain. Jadi itu eh, menekan cost dari plan yang sudah dianggarkan. Lalu ini tabel terakhir ya yang saya buat di paling bawah, itu perbandingan cost AFE drilling dan WO. Ini mungkin sebenarnya nggak apple to apple sih kalau saya membandingkan antara WO serta drilling ya, karena memang cost-nya juga beda ya. Jadi drilling ini emang high cost, very very high cost, menghabiskan dana bisa sebesar 7 juta dolar ya, hanya 7%-nya dari WO cost. Tapi yang mau saya jelaskan di sini bahwa eh, drilling dan workover ini memang punya tujuan yang berbeda, tapi punya target yang sama ya. Tujuannya kalau drilling ya membuat lubang ya umumnya ya, atau membuat sumur gitu untuk bisa nantinya diproduksikan. Kalau WO itu yang tadi, jadi kita memanfaatkan sumur yang ada gitu. Jadi tanpa drilling WO pun ya tidak bisa berjalan gitu ya. Tapi yang mau saya highlight di sini bahwa dengan WO cost yang lebih kecil, tapi kita juga sebenarnya bisa ya memanfaatkan sumur-sumur yang ada untuk bisa high target ya, ataupun mendapatkan potensi yang masih banyak atau cukup bagus ya dengan sumur-sumur existing yang ada di Indonesia. Jadi eh, sebenarnya dua-dua juga sama-sama menguntungkan ya, menguntungkan sih, sama-sama berperan penting ya untuk memajukan kebutuhan energi nasional. Oke, boleh lanjut ke step dari slide-nya, Mbak. Oke, ini
saya mau highlight sedikit mengenai data realisasi ya. Kegiatan drilling dan workover dari K3S yang ada di Indonesia ya. Data ini saya dapetin dari eh, SKK Migas, dari data SKK Migas yang mereka samerikan ya. Jadi di tahun 2018 hingga 2023 ini, kalau kita lihat eh, program dari eh, drilling ya maupun dari workover itu cenderung meningkat ya setiap tahunnya ya. Ini terutama terkecuali maaf di tahun 2020 ini memang terjadi decline karena pada saat itu COVID ya. Jadi memang semua industri eh, menurun ya apa namanya produktivitasnya. Tapi setelah itu dia cenderung meningkat lagi. Jadi eh, secara realisasi memang pemerintah ya, terutama K3S juga yang ada di Indonesia ini eh, terus melakukan eh, analisanya ya serta melakukan develop pada sumur-sumur yang ada gitu ya, ataupun sumur-sumur yang belum dilakukan drilling serta belum ditemukan cadangan ya. Mereka terus bereksplorasi juga terus mendevelop ya untuk mempertahankan ketahanan energi nasional guna untuk mendapatkan target di 1 juta barel ya. Jadi maupun drilling atau sumur WO ya, lalu juga sumur-sumur well service di sini nggak saya tampilkan. Sumur-sumur well service ini kalau di data SKK Megias ini ada sekitar belasan ribu ya sumur yang dilakukan WI atau WS yang ada di Indonesia ya. Eh, dan itu peran penting ya untuk menahan atau menjaga energi yang sudah ada atau potensi yang sudah ada. Jadi visi dari drilling, WO, WI, WS ya, terutama dalam dunia operation di bidang upstream, tentunya itu sangat berperan penting ya untuk membangun serta mempertahankan energi yang belum ditemukan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Jika ada pertanyaan, saya kembalikan ke Chairman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, mungkin untuk selanjutnya ada di tim IAT mungkin mengarahkan untuk pertanyaannya. Ayo diam dulu, diam dulu. Yes. Baik, langsung saja kita ke sesi tanya jawab. Bagi penanya, silakan raise hand terlebih dahulu. Nanti akan saya tunjuk dan silakan bisa memperkenalkan diri, nama, prodi, dan asal instansi. Silakan. Dwiki. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya ada suaranya enggak ya? Ada. Ada Mas, ada. Oke, baik. Mohon izin untuk semuanya. Mau izin bertanya, Pak. Tadi kan tidak disenggol tentang fluida sirkulasinya ya, Pak. Saya masih belum paham tentang fluida yang digunakan dalam pemboran dan WWS itu, Pak. Untuk fluidanya apakah sama dengan pemboran menggunakan lumpur atau ada fluida tertentu ya, Pak? Terima kasih sebelumnya. Boleh saya jawab langsung, Mbak, atau gimana ya, Mbak Putri? Boleh, Kak. Silakan. Selamat malam, salam kenal semuanya. Sebelumnya dari
pertanyaan yang disampaikan ya terkait fluida yang digunakan pada walkover atau WIWS ini. Kita biasanya pakai completion fluid ya, atau biasanya kalau sumur-sumur yang enggak apa ya, enggak ganas gitu ya, kita biasanya pakai KCl saja dengan perhitungan hidrostatik ya, yang artinya overbalance, tekan 200 psi dari tekanan reservoirnya. Biasanya CF ini bisa kita buat dari KCl, lalu bisa kita buat juga dari CaCl ya, tergantung dari tekanan hidrostatik yang akan kita buat atau tekanan reservoir yang akan ditahan oleh fluid atau hidrostatik dari fluida tersebut. Mungkin itu Mas yang bisa saya sampaikan. Apakah menjawab pertanyaan yang diajukan? Eh, izin bertanya lagi ya Pak. Kalau semisal pakai nyaman, apakah bisa atau tidak gitu Pak? Oh, bisa Mas. WIC. Jadi kadang, Apa? oke. Jadi kadang kalau misalkan emang tekanan reservoirnya ya itu sangat tinggi ya tentunya ya, dan CF yang kita buat terutama dari KCl ataupun dia CaCl ya yang kita buat tidak bisa menahan tekanan reservoir yang keluar dari formasi, tentunya kita akan membuat eh, fluida atau lumpur yang lebih berat ya tentunya ya, bisa dengan barit atau yang lainnya gitu. Tapi sangat jarang sih tentunya ya, yang mungkin ada beberapa sih di Jawa sini yang memakai lumpur yang eh, berat ya atau lebih dari 1,39 Sg-nya. Tapi itu sangat jarang sekali. Tapi eh, bisa kita apply atau laksanakan ya pada saat eh, kita melakukan pekerjaan BOW IWS ini. Oke, mungkin bisa terjawab Mas? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah terjawab. Terima kasih atas jawabannya Pak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya untuk Sandi Rahmat Harsa, silahkan pertanyaannya. Oke, dengar Pak, izin Pak. Oke, selamat malam Mas Andi. Selamat malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sandi Rama Arsa, alumni UIN Suska Riau. Izin bertanya Pak. Pertama, bagaimana workover dan well intervention dapat ditingkatkan menggunakan teknologi baru atau otomatisasi agar lebih efisien dalam waktu dan biaya. Nomor dua, seberapa besar dampak langsung yang dapat diukur dari workover dan well intervention pada produksi per sumur dan bagaimana cara mengkuantifikasinya secara akurat. Nomor tiga, kita ketahui bahwasanya untuk tim pengeboran dan level pengawas, apakah wajib tersertifikasi internasional WCF di lapangan? Bagaimana prosedur pengambilan sertifikasi serta perbedaan sertifikasi IWCF dan IEDC? Terima kasih, Pak. Oke Mbak, boleh dicatat untuk pertanyaan dari Mas Andi ini. Boleh diulang lagi Mas untuk pertanyaan nomor satunya, Yang terlalu cepat. pertama, bagaimana workover dan intervention dapat ditingkatkan menggunakan teknologi baru atau otomatisasi agar lebih efisien dalam waktu dan biaya? Mungkin kalau kerjaan walkover way ini ya tentunya eh, selalu kita kembangkan ya dari segi teknologi yang kita gunakan. Mungkin salah satu contohnya saja, eh, pada saat kita melakukan swap job ya atau unload eh, di lapangan yang saya tahu, misalkan di Jawa Barat contohnya, eh, teknologi seperti unload by CTU nitrogen itu sudah diaplikasikan ya langsung gitu di lokasi ini, dan tentunya di lokasi-lokasi lain kebanyakan belum apply pada teknologi unload ini ya, jarang gitu untuk kita coba. Biasanya mereka swap job menggunakan swap cup dan lain-lain itu. Itu salah satu contohnya. Jadi terus sih, terus dikembangkan juga, terus dilakukan ya, serta untuk menghemat efisiensi serta biaya pun terus kita lakukan ya.
Misalkan eh, dari segi operation eh, pada sumur-sumur yang pendimanya misalkan loss gitu ya. Jadi misalkan kita mau melakukan cementing gitu di sumur-sumur yang loss yang biasanya kita lakukan beberapa kali proses cementing gitu ya. Jadi biasanya kita apply misalkan teknologi yang udah kita buat di sini misalkan dengan penambahan LCM lalu juga dengan metode plug cementing dan lain-lain gitu ya yang tentunya punya efek atau terus berkembang untuk melakukan efisiensi pada operasi WOWI WS ini, Mas. Mungkin itu bisa menjawab, Mas Andi. Nomor dua, bagaimana workover dan well intervention dapat izin Pak. Seberapa besar dampak langsung yang dapat diukur dari workover dan well intervention pada produksi per sumur dan bagaimana cara mengkuantifikasinya secara akurat? Kalau masalah produksi ya tentunya yang sudah saya sampaikan tadi pada saat kita mau melakukan pekerjaan WOWIWS ini, tim dari subsurface akan menganalisa ya punya potensi-potensi yang akan kita buka atau lapisan yang akan kita buka ya pada operasi workover ini. Tentunya kadang dalam kenyataannya ya alhamdulillah sih bisa kita capai ya. Misalkan target sekian barrel, keluar sekian barrel itu bisa tercapai jika memang analisanya juga akurat ya. Eh, Lalu juga eh, kalau misalkan eh, dari segi eh, rate produksi ya, jadi untuk melakukannya, jadi ya kita harus coba dulu untuk kita hidupkan sumurnya atau kita coba uji produksi dulu. Jadi kita tahu apakah sumur ini memang ekonomis atau tidak gitu ya, atau sesuai dengan potensi yang ada atau tidak. Tapi pada dasarnya jika kita mau melakukan pekerjaan WWS ini, eh, potensi itu yang menjadi target utama kita. Jadi kita berpatokan pada target ya. Contohnya saja tadi di semua yang tadi saya sudah sampaikan yang menekan tiga pos ya dari plan yang ada itu bisa mencapai target 4 kali lipatnya ya dari target yang sudah ada di potensi itu. Jadi hal itu ya tentunya nantinya akan berdampak pada keuntungan ya ataupun dari keekonomisan sumur tersebut. Apalagi kalau misalkan sumur tersebut masih bisa untuk natural flow ya atau secara sembur alam itu akan lebih menguntungkan lagi gitu sih Mas Andi. Oke Pak, izin yang pertanyaan terakhir Pak. Kita ketahui bahwasanya untuk tim pengeboran dan level pengawas, apakah wajib tersertifikasi internasional UECF di lapangan? Contoh seperti untuk tim di lapangan level 2, kemudian tim level pengawas level 3 dan 4. Kemudian bagaimana prosedur pengambilan sertifikasinya? Izin Pak, pertanyaan lagi, perbedaan sertifikat UECF dan IADC seperti apa Pak? Terima kasih Pak. Oke. Eh, untuk level supervisor ya, supervisor atau pengawas di lapangan, tentunya harus yang berkompeten ataupun harus yang bersertifikat ya. Biasanya kalau untuk di lingkup nasional ya, contohnya saya Pertamina, biasanya hanya pakai APPS ya, PPS atau ahli pengendalian perawatan sumur, contohnya kalau untuk di pas walkover. Atau misalkan di drillingnya hanya pakai APB atau ahli pengendalian bor ya. Tapi saat ini Pertamina juga terus meningkat ya, maksudnya tambah lagi untuk sertifikasi internasional nih seperti IADC dan IWCF. Jadi eh, sertifikasi ini merupakan sertifikasi eh, internasional ya, yang tentunya lebih bisa kita pakai di dunia perminyakan atau oil and gas di tingkat internasional. Kalau untuk perbedaannya hanya dari ini ya, apa namanya? Kalau IWCF itu bisa
diterima di semua dunia ya, maksudnya semua lini industri di berbagai dunia itu biasanya memakainya WCF. Tapi kalau IADC itu ada berbagai negara yang eh, tidak memvalidkan IADC gitu ya di dunia internasional gitu. Dan tentunya WCF dan IADC ini mempunyai kesulitan eh, yang juga cukup sulit ya untuk bisa lulus atau kompeten di sertifikasi ini. Jujur kalau untuk AWCF saya belum pernah, saya pernahnya IADC ya. Jadi yang saya tahu WCF ini memang eh, dari segi biaya lebih mahal, tapi memang dari segi eh, apa ya, dua-duanya sama-sama bagus sih, tapi bisa dipakai di berbagai eh, supervisory di berbagai negara gitu ya untuk kegiatan WOI, WS ini gitu Mas. Berarti ya sama seperti TOEFL dan IELTS ya, Pak. Seperti itu ya, Ya, Fit? oh ya benar-benar benar Mas. Jadi kan kalau kalau IELTS kan lebih lebih dipakai ya di Ya, internasional. berbagai dunia ya, sama seperti WCF juga. WCF juga lebih dipakai ya, karena lebih lebih apa ya, kalau lebih sulit banget gitu kalau WCF itu, dan memang rata-rata orang yang mengikuti harus benar-benar kompeten ya tentunya. Jadi eh, tingkat untuk kelulusannya itu sangat kecil sekali. Tapi ya kalau misalkan sudah lulus WCF ya pasti lebih diakuin Mas untuk diterima di Aramco ataupun di Total ya, dan lain-lain lah, Equinor dan lain-lain. Jadi lebih bisa eh, diakui gitu. Oke, terima Gitu kasih. Mas Andi. Oke, Mas. Terima kasih, Pak. Oke, sukses selalu, Pak. Izin, Pak. Terima kasih. Oke, Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya untuk Erik Siswanto, dipersilahkan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak berikan kesempatan untuk bisa bertanya. Pak, saya mau nanya, kan izin bertanya Pak. Perkenalkan saya Arik Siswanto Pak, saya dari ASESF, oh saya ya, alumni dari SD Ganesha sih, manajemen. Cuman saya lama di Integrity Pak. Cuman saya kok untuk di subservice saya nggak pengalaman banget. Saya cuma oh kenapa Mas? ya, saya mau nanya Pak, sebenarnya kendala-kendala apa aja sih Pak yang dihadapin pada saat proses workover ataupun drilling, itu yang pertama. Terus kedua, apabila minyaknya terlalu kental, kita yang lebih efisien itu kita menggunakan ESP atau yang gasip Pak ya. Itu aja sih Pak yang Oke, saya tanyakan. oke, siap. Baik, terima kasih Pak. Eh, jadi Mas, untuk pertanyaan nomor 2 dulu ya, coba saya jawab. Jadi untuk eh, minyak yang kental ya. Jadi saya pernah lakukan ini di salah satu field ya di Pertamina. Jadi eh, minyak yang kental ini biasanya kita injeksikan dengan minyak yang API-nya lebih tinggi juga ya. Jadi itu dicampurkan, dia akan berkurang ya tingkat densitas atau viskositas dari minyak itu, sehingga bisa kita produksikan di line produksi. Kalau dari segi downstream ya Mas ya. Kalau dari segi upstream, eh, untuk minyak kental ini artificial lift seperti ESP ataupun SRP ya, ini sama-sama cukup kompatibel untuk digunakan ya. Jadi pernah saya gunakan juga ya sebagai contoh di salah satu field. Jadi sama-sama efektif untuk kita gunakan. Tapi untuk lifetime yang lebih lama, ESP ini cenderung eh, lebih kuat ya, atau lebih tahan lama ketika kita menggunakan artificial ESP ya. Jadi mungkin karena gross yang kita ambil lebih banyak, tentunya akan
efeknya itu ke viscosity minyaknya itu yang diproduksikan akan menurun viskositasnya gitu Mas. Jadi secara lifetime nggak apa ya, nggak banyak sumur yang perlu diservis ya akibat dari minyak yang kental ini gitu Mas Sarip. Kalau untuk pertanyaan yang satunya, kendala pada operasi walkover ya Mas Arik ya. Ya Pak, kendala-kendala apa aja sih yang sering ditemukan dan bagaimana cara mengatasinya Pak pada saat proses walkover tersebut? Oke, kalau kendala banyak ya, kalau misalkan kita lihat dari kendala non operasional itu juga banyak. Kalau dari segi operasional mungkin ada kendala-kendala yang eh, bisa terjadi atau dapat terjadi ya. Mungkin tadi saya sudah sampaikan, misalkan yang start di program eh, sumur ini baik-baik saja, artinya dari segi well control tidak loss, pada aktualnya loss itu juga menjadi kendala ya pada saat kita melakukan intervensi. Jadi kita harus cure loss-nya dulu, baru kita bisa atau siap untuk mengintervensi lanjutan dari sumur tersebut. Salah satu contohnya itu. Lalu ya untuk apa namanya, kendala-kendala lain, operasional lain ya, misalkan kita melakukan running scraper gitu misalkan contohnya Mas Arik ya, mungkin Mas Arik paham. Pada saat running scraper, pada saat kita tag ternyata tag-nya itu lebih tinggi atau sand fill-nya lebih tinggi ya, dan itu mengakibatkan tentunya kita harus sand clean out dulu ataupun melakukan intervensi dulu ya sebelum kita running scraper ke titik depth yang sudah ditentukan gitu misalkan. Jadi banyak sih Mas Arik hal-hal yang terjadi di operasi walkover ya. Lalu juga kalau misalkan ini saya pernah ini ya, namanya mengalami ketika sumur itu memiliki tekanan reservoir yang di luar ekspektasi ya dari segi subsurface. Jadi perlu waktu kita untuk mencoba atau menganalisa TF atau berat SK berapa yang cocok gitu ya untuk bisa kita apply untuk bisa membuat sumur itu terkondisikan gitu ya contohnya. Jadi eh, banyak sih Mas, salah satu contohnya itu. Jadi ya tentunya hal-hal yang tadi saya sebutkan berpengaruh pada cost ya atau biaya serta efisiensi plan cost yang tentunya sudah dibuat gitu Mas Arif. Terima kasih. Mungkin udah terjawab Mas. Oh iya, baik Pak, terima kasih. Pak, saya boleh nambah satu pertanyaan nggak ya Pak? Silakan. Silakan Mas Arif. Banyak juga gitu loh. Nah itu caranya gimana Pak supaya pasirnya itu nggak ikut naik gitu loh. Kan kita pernah ya, maksudnya pernah di suatu perusahaan Pertamina kita pernah mengerjakan itu, kita pasang chemistry itu nggak lama valve-nya akan rusak karena tergerus oleh pasir tersebut gitu loh. Jadi sebenarnya solusinya apa Pak ya supaya pada saat kita menemukan cadangan gas besar tapi supaya pasirnya nggak ikut naik gitu loh Pak. Itu solusinya seperti gimana Pak ya? Mas boleh diulang tadi pertanyaan awalnya Oh ya, nggak keluar pertanyaannya, suaranya. iya baik-baik maaf Pak. Gini Pak, pertanyaannya pada saat kita menurunkan cadangan gas yang besar, Oke. tapi pasirnya juga banyak juga gitu loh. Nah, solusinya gimana supaya kita bisa produksi gasnya tersebut, tapi pasirnya nggak ikut naik gitu loh. Ada nggak ya Pak solusinya supaya pasirnya nggak ikut naik? Jadi kalau masalah kepasiran ini ya atau sand yang ikut terproduksi di dalam sumuran ya. Jadi mungkin kalau dari segi surface ya, surface facility tentunya kita akan coba mengatur sedemikian rupa pressure yang bisa kita adjust ya, tentunya seperti PWF ya atau tekanan dasar sumur.
Jadi semakin besar tekanan dasar umur atau semakin besar open flow-nya, tentunya pasir yang ikut terproduksi juga semakin besar. Jadi bisa kita adjust di surface, contohnya dengan mengejas PWF ya, atau kita kecilkan dari segi pin atau cuknya ya. Lalu kalau dari segi subsurface, ini banyak sih apa namanya hal yang mungkin sudah diaplikasikan ya. Contohnya mungkin kalau di Rokan itu mereka pakai casing yang ada sand screen-nya ya, yang punya kapasitas dari mesh pasir yang mumpuni dari sumuran tersebut, Mas Arik. Jadi salah satunya kita pakai sand screen completion ya untuk sumur-sumur yang memang terindikasi pasir yang besar gitu ya, atau pasir yang ikut terproduksi besar selama produksi gitu. Lalu juga dari segi lifting, mungkin kita pakai lifting yang cocok ya untuk operasi di sumur yang dengan rate sand yang tinggi ini. Kalau misalkan di sumur minyak sih biasanya saya pernah apply untuk pakai AL PCP ya, atau Progressive Cavity Pump, dan juga SRP. Jadi artificial lift tersebut lebih cocok ya dari segi lifetime dan juga dari keekonomisan, memang lebih cukup atau ekonomis ya untuk kita apply di sumur-sumur yang terindikasi produksi sandnya tinggi gitu Mas. Terus juga kalau setahu saya kalau di Pertamina Mahakam ya, jadi kalau di sana tuh jadi dia injeksi injeksi kimia ya, atau injeksi kalau di sana tuh apa ya, saya lupa sebutannya itu. Jadi mereka menginjeksikan suatu atau pasir gitu, atau resin ya, makasih Mas Wafi, resin ya ke dalam formasi untuk menekan laju sel yang terproduksikan. Itu sih Mas Arik yang bisa saya sampaikan Mas. Oh ya, baik. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk penanya selanjutnya, silakan untuk Junior Agung dapat memperkenalkan diri serta menyebutkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junior Agung Caksono dari Institut Teknologi Petroleum Balongan. Izin bertanya, Pak. Untuk lulusan teknik perminyakan, tentunya masih belum ada pengalaman, ada juga pengalaman kerja praktek. Nah, langkah awal ingin masuk dunia migas, khususnya di pengeboran, sertifikasi apa aja yang bisa mendorong biar kita bisa bekerja di pengeboran? Oke, terima kasih Mas Senior Agung ya, Mas Agung. Jadi untuk kita bisa bekerja di dunia pengeboran ataupun dunia workover WI dan service ya, jadi sertifikasi yang mumpuni ya. Kalau awalnya bisa kita ambil OUPS ya. Kalau misalkan di workover, kalau misalkan di drilling bisa ambil sertifikasi JB atau juru bor. Tapi sertifikasi itu biasanya kita bisa ambil ketika memang sudah ada pengalaman kerja, biasanya untuk 1 atau 2 tahun itu Mas. Jadi langkah yang harus kita coba ya, tentunya kita coba untuk persiapkan diri ya untuk bisa terjun ke dunia migas, yang dimana ya pasti setiap orang punya kesempatan yang sama Mas untuk bisa bekerja di dunia migas ya. Jadi hal yang persiapkan ya kita tadi silaturahmi juga pernah punya pengalaman sekitar 1-2 tahun, nanti bisa ambil JB,
Setelah itu nanti berpengalaman lagi, lalu nanti bisa ke supervisor atau gitu ya, ke APS atau APB gitu misalnya. Mungkin itu Mas yang bisa saya sampaikan Mas. Ya, terima kasih Pak telah Terima kasih Mas diberi Agus. kesempatan untuk bertanya. Terima kasih. Terima kasih untuk penanya terakhir, MF Aditya. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan sebutkan pertanyaannya, dan mohon maaf untuk yang belum berkesempatan bertanya karena waktu yang tidak memungkinkan. Baik, silakan untuk MF Aditya, dipersilakan. Selamat malam, Mas. Izin Adit. perkenalkan, saya Aditya dari UPN Veteran Yogyakarta. Izin bertanya, mungkin pertanyaan saya ada dua ini. Ya, Mas Adit. Ya, jadi sekarang ini kan sudah trennya lebih kepada digitalisasi ya. Nah, apakah dalam aspek salah satunya dari aspek pengeboran ini di work over annual service sendiri ini, apakah sudah ada penerapan daripada AI-nya ini sendiri atau machine learning, dan kira-kira aspek ini sampai sekarang penerapannya ini sejauh apa ya, Mas? Dan pertanyaan kedua adalah mengenai prosedur tadi yang dijelaskan oleh Masnya, ini lebih kepada terkait prosedur secara umum atau lebih ke di 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 land ya, Mas, di darat. Maksudnya dalam artian apakah ini lebih secara spesifik di pengeboran di daratnya sendiri, sedangkan untuk di offshore atau di platformnya ini sendiri, adakah terdapat perbedaan atau tambahan dari prosedur yang dilakukan itu, Mas? Dan seperti apa kendala yang terjadi apabila dilakukan di lepas pantainya ini, Mas? Mungkin dua itu saja. Oke, terima kasih Mas Adit. Mungkin saya coba kan itu merupakan prosedur yang biasa dilakukan pada operation onshore ya atau di darat. Jadi tentunya operation di darat dan di laut itu ya mirip-mirip hampir sama saja ya Mas ya. Jadi tapi memang kalau di laut ini atau di offshore ya tentunya punya apa namanya eh, tantangan tersendiri ya. Mungkin dari segi prosedur pada saat kita rig up itu tentunya berbeda ya karena di sana eh, dipengaruhi sama ombak ataupun angin gitu ya. Hal-hal eh, teknis juga mempengaruhi dari prosedur yang akan dikerjakan di operation offshore ya tentunya. Jadi ada beberapa perbedaan gitu Mas, dan juga tantangannya tentunya eh, kalau di offshore ya saya pernah di HWU di PHKT, di sana tuh kalau operation offshore tantangannya bisa saya bilang ya lebih lebih ini ya lebih lebih eh, sulit daripada di onshore ya. Mungkin kalau misalkan dari segi psikis juga salah satunya itu menjadi sebuah tantangan ya karena di offshore tentunya eh, lingkungan serta operationnya juga beda. Lalu juga dikaitkan dengan operation, kalau di sana kalau dari segi secara umum sih sepertinya sama-sama saja ya. Di sana ada operation pada saat kita mau kill well ataupun ada observasi serta uji produksi dan perforasi semuanya mirip-mirip saja sih kalau eh, di offshore untuk secara umumnya ya. Tapi ya ada prosedur-prosedur yang memang di onshore tidak diterapkan, tapi di onshore itu diterapkan. Begitupun sebaliknya di offshore, di onshore diterapkan ataupun di offshore tidak diterapkan. Itu Mas. Kalau dari segi machine learning, jujur kalau saya belum belum begitu ini ya apa namanya mengetahui lebih banyak
untuk machine learning di operation DWI ini ya, atau drilling dan well intervention. Tapi pastinya dengan pertumbuhan serta apa ya, semakin semakin tahun ini ataupun semakin teknologi ini berkembang, tentunya pasti di dunia DWI pun pasti ada gitu, Mas. Pasti berkembang gitu. Sadit. Mungkin itu Mas yang bisa saya sampaikan. Baik, sesi Q&A sudah selesai. Terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan. Nanti akan dipilih salah satu yang menjadi penanya terbaik oleh Kak Beril. Baik ya. Berapa orang, Mbak? Hanya satu, Dari dua? Kak. Oh, hanya satu ya. Mungkin pertanyaan terbaik. Nanti diumumkan di akhir acara, Kak. Oh, oke. Siap. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Baik, acara selanjutnya yaitu game. Di sini akan ada beberapa soal dalam kuisis yang harus dikerjakan dalam waktu beberapa menit. Silakan bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya, karena nanti akan diumumkan skor tertinggi pertama, kedua, dan ketiga. Dan pasti nanti akan ada hadiah dari panitia. Ya. Pada seluruh peserta, bisa langsung join ke link yang sudah dikirimkan di room chat dan memasukkan kode yang sudah ditampilkan di layar. Dan jangan lupa, peserta harus tetap join Zoom ya. Kak, saya coba buka kuisisnya, tapi itu tertulis belum dimulai. Dimulainya nanti jam 11.00, Kak. Baik, mohon ditunggu sebentar.
Silakan bisa dicoba kembali. Jika mengalami masalah bisa langsung bilang ke Rinchat di room chat kode 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 kode. Kak, untuk kode bergabungnya pakai kode yang mana ya, Kak? Aku coba masukin yang kode games 75282696 nggak bisa, Kak. Bisa di refresh masuk ke link yang tadi. Oke, baik, Kak. Punya saya nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Apakah masih ada yang berkendala? Punya saya masih, Kak Putri. Kenapa, Kak? Nggak bisa login. Bisa login. Dicoba login pakai email, Kak. Email sendiri. Bisa. Nah,
Bisa langsung dimulai aja, Kak. Yang sudah login bisa langsung mengerjakan. Ya, terima kasih. Izin Kak, maaf kalau yang masih belum bisa gimana ya Kak? Gak bisa login udah pakai email juga. Makasih Kak. Maaf, kenapa nggak bisanya di mana ya, Kak? Gak bisanya gak bisa masuk Kak. Tadi udah nyoba login pakai kode yang baru, udah di refresh, udah pakai email, semuanya tetap gak bisa Kak. Baik, bisa diulang pakai link yang baru, yang ada di room chat. Terima kasih. Gimana? Apakah sudah selesai mengerjakan semuanya? Sudah Kak. Sudah. Gimana soalnya susah apa gampang nih? Susah Kak. Gampang Kak, cuman waktunya dikit.
Baik, kita tunggu 3 menit lagi ya, Kak Bang. Baik, apakah sudah selesai mengerjakan semuanya? Sudah. Baik, sesi game telah habis. Acara berikutnya yaitu penyerahan sertifikat dari Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia, Seksi Mahasiswa Institut Teknologi Petroleum Balongan, secara simbolis sekaligus foto bersama. Sebelumnya, untuk seluruh peserta diharapkan on-cam terlebih dahulu. Kepada Saudari Andesti Paramita, selaku Ketua Pelaksana, dipersilahkan untuk menyerahkan sertifikat secara simbolis. Untuk divisi media, bisa langsung untuk mengambil gambar.
Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Di sini saya mewakili IATMI Seksi Mahasiswa ITPB ya Kak, memberikan sertifikat secara simbolis kepada Kak Beril yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada acara kita malam hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Kak Beril bermanfaat ya Kak bagi kita semua. Terima kasih ya Kak, mohon diterima. Terima kasih juga. Terima kasih Kak Putri. Depannya. Baik, sekarang kita foto bersama dulu ya. Dan kepada seluruh peserta yang masih off cam bisa langsung on cam terlebih dahulu. Langsung ya. Udah siap? Siap. Siap enggak? Ini sih. Dimulai dari slide pertama. 3, 2, 1. Selanjutnya slide kedua. Selanjutnya slide ketiga. Selanjutnya slide keempat. Udah. Selanjutnya slide kelima. Baik, terima kasih. Selanjutnya, seperti yang sudah saya janjikan tadi, akan ada hadiah untuk penanya terbaik dan skor tertinggi kuisis. Nah, yang mau diumumkan dari penanya terbaik atau dari pemenang kuisis dulu nih? Penanya terbaik dulu, Kak. Penanya terbaik. Oke, dari penanya terbaik dulu ya. Nah, untuk penanya terbaik sudah dipilih langsung oleh Kak Beril. Jadi, yang mengumumkan dari Kak Beril sendiri. Kepada Kak Beril, dipersilahkan. Pertanyaan tadi disampaikan oleh Mas siapa? Mas Fadli atau siapa yang tadi dari UPN ya? Jadi pertanyaan yang cukup bagus ya untuk mengenai machine learning ya. Tentunya itu harus diapresiasi serta kita pelajari lagi mengenai machine learning yang kemudian di eh, depan tentunya itu pasti akan kepakai. Tadi Mas siapa ya? Mas Fadli atau siapa ya? Udah nyatet nggak ya Mbak? Kan orangnya udah keluar ya? Oh Mas Aditya ya benar. Mas Aditya dari UPN. Oke, baik. Terima kasih Kak Beril dan selamat untuk MF Aditya telah menjadi penanya terbaik dalam webinar pada malam hari ini. Selanjutnya, untuk pemenang kuisis. Mau dari juara 3 dulu atau dari 1 dulu nih? Juara 1. Juara 1 Kak, juara 1. Dari juara 3 dulu aja ya. Oke deh, oke Kak, oke. Oke, untuk skor tertinggi
Baik, untuk skor tertinggi kuisis ketiga diraih oleh selamat kepada Fahmi Firmansyah telah mendapatkan skor tertinggi kuisis ketiga pada webinar malam hari ini. Langsung saja, berikutnya skor tertinggi kuisis kedua diraih oleh selamat kepada Azalea Azahra Widodo telah mendapatkan skor tertinggi kedua pada webinar malam hari ini. Nah, selanjutnya skor paling tinggi nih. Kira-kira siapa ya? Ada yang bisa tebak nggak, guys? Siapa ya? Perolehan skor tertinggi didapatkan oleh selamat kepada Aditya Formal untuk telah mendapatkan skor tertinggi pertama pada webinar malam hari ini. Dan selamat kepada para pemenang webinar malam hari ini. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi panitia. Baik, hadirin sekalian, telah sampailah kita di penghujung acara. Semoga materi yang telah disampaikan oleh Kak Beril pada webinar malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Jika dalam membawakan acara ini, saya membuat kesalahan dalam hal penyampaian kata-kata dan menyinggung perasaan hadirin sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya, Putri Nabila Soleh, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima Niki. kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, adik-adik. Izin Dan nih. diperingatkan untuk para peserta untuk tidak keluar Zoom baik. terlebih dahulu karena akan ada sesi absensi melalui link yang sudah dikirimkan di room chat. Maaf, di room chat.